Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ujang Arif Hardika pada pembelajaran online Geografi Lintas Minat kelas 12. Baik, pada pertemuan minggu sebelumnya kalian sudah melaksanakan PTS daring atau PTS online ya. Kemarin materinya itu adalah kitaran mengenai bab 1, mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Nah, untuk PTS kemarin semoga saya berdoa untuk kalian hasilnya memuaskan, karena saya yakin kalian juga sudah berusaha yang terbaik untuk mengikuti PTS daringnya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran online pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai materi baru di bab 2. Nah, materi tentang apa? Ini materi mengenai interaksi desa dan kota. Nah, jadi kita sering sekali mendengar yang namanya istilah desa. Sering sekali mendengar yang namanya istilah kota. Nah, sebenarnya apa sih itu desa dan kota? Nanti kita akan bahas pada bab 2 ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi mengenai interaksi desa dan kota, saya tampilkan mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran di sini nanti adalah sebuah harapan ketika kalian sudah mengamati, kemudian menganalisis, berdiskusi, bertanya, nanti diharapkan siswa mampu yang pertama kalian menjelaskan struktur, keruangan, serta perkembangan desa dan kota. Kemudian yang kedua, menganalisis pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Yang ketiga, menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Kemudian yang keempat, menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota itu sendiri. Kemudian yang kelima, merancang laporan tentang pola keruangan desa, pola keruangan kota, dan interaksi keduanya. Oke, sudah paham ya? Itu adalah tujuan pembelajaran kita di bab 2 mengenai interaksi desa dan kota. Oke, sebelum nanti kita masuk ke materi, seperti biasa nanti saya akan putarkan video apresiasinya agar kalian memahami gambaran secara umum mengenai materi yang akan kita pelajari. Video apresiasi diputar sekarang.
tujuan pembelajaran sudah dibacakan, terus kemudian video apresiasi sudah sama-sama kita saksikan bersama. Nah, yang selanjutnya di sini ada materinya. Kita langsung saja ke materi mengenai struktur keuangan serta perkembangan desa. Oke, yang pertama, ini pengertian dan fungsi desa. Sebelum membahas tentang karakteristik desa dan kota, kita pahami terlebih dahulu tentang apa itu desa dan kota. Nah, desa dan kota ini sama-sama tempat tinggal penduduk, gitu ya, dengan segala aktivitas. Desa dan kota ini bukan merupakan dua hal yang lahir secara terpisah. Dapat dikatakan bahwa kota itu sendiri merupakan perkembangan kelanjutan dari desa. Menurut Daljuni, ya, desa ini merupakan pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya ini merupakan bermata pencaharian pada aktivitas agraris. Kemudian kalau pendapat R. Bintarto, ini desa merupakan suatu perwujudan, ya, perwujudan dari apa? Dari geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Oke, yang selanjutnya, desa ini memiliki fungsi penting bagi perkembangan daerah sekitarnya. Fungsi desa yang pertama, dalam interaksi desa dan kota, desa ini berfungsi sebagai daerah pendukung atau hinterland atau daerah penyangga bahan makanan pokok seperti jagung, gitu ya. Terus kemudian kedelai, padi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah atau raw material dan tenaga kerja atau manpowernya. Bagi siapa? Otomatis itu bagi kota, dilihat dari sisi potensi ekonomi. Oke, yang ketiga, dari sisi kegiatan kerja atau occupation, desa ini dapat berfungsi sebagai desa agraris dan manufaktur, desa industri, dan desa nelayan. Oke, yang selanjutnya ini berkaitan dengan unsur dan ciri khas desa. Beberapa karakteristik sosial masyarakat desa menurut Sarjono Sukanto 1982. Yang pertama, warga masyarakat pedesaan ini memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena pada umumnya ini berasal dari satu keturunan. Kemudian yang kedua, corak kehidupannya bersifat game and self, ya, yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat. Beda halnya kalau kota, gesell self kayak gitu. Karena hubungannya itu biasanya kalau di kota itu berdasarkan asas kepentingan. Yang ketiga, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris seperti pertanian, perkebunan, peternakan, gitu ya, maupun perikanan. Kemudian yang keempat, cara bertani ini masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian besar hasil dari pertanian itu biasanya diperuntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Kemudian yang kelima, sifat gotong royong masih cukup tampak pada kehidupan sehari-hari penduduk desa. Kemudian yang keenam, golongan tetua kampung atau ketua adat ini masih memegang peran yang penting dan memiliki karisma besar di masyarakat, sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan biasanya tokoh adat, ya, atau ketua adat biasanya itu dilibatkan dan menjadi simbol
penengah sekaligus pengambil keputusannya nanti. Kemudian yang selanjutnya, ini kaitannya dengan norma agama, ini masih dipegang kuat oleh masyarakat. Ya, selanjutnya, unsur yang harus ada pada desa menurut Bintarto. Yang pertama, daerah. Kemudian nanti yang kedua, ini adalah penduduk. Dan yang ketiga, tata kehidupan. Daerah. Daerah ini terdiri atas tanah produktif dan non-produktif, serta penggunaannya, lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Kemudian yang kedua, penduduk, meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran, kemudian mata pencarian dari penduduk tersebut. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan tata kehidupan. Ini meliputi pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga desa tersebut. Nah, tiga unsur tersebut ini merupakan kesatuan hidup atau living unit, karena daerah yang menyediakan kemungkinan untuk adanya kehidupan itu adalah yang mencakup tiga unsur itu. Memiliki daerah atau adanya daerah, kemudian adanya penduduk, kemudian di sana juga ada tatanan kehidupan yang mengatur kehidupan manusia atau masyarakat yang ada di suatu daerah. Oke, yang ketiga, ini klasifikasi desa, ya. Desa yang satu dengan desa yang lain ini biasanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya dilihat dari karakteristik berdasarkan jumlah penduduk. Itu nanti ada desa kecil sampai dengan desa besar. Desa kecil ini desa yang berpenduduk 250 sampai 1000 jiwa. Sedangkan desa sedang ini desa yang berpenduduk antara 1000 sampai 1750 jiwa. Kemudian yang ketiga, ini adalah desa besar, itu desa yang berpenduduk 1750 sampai 2000 jiwa. Nah, desa kalian termasuk dari klasifikasi berdasarkan jumlah penduduknya, ini desa yang mana? Ya, coba silahkan dicari informasinya. Desa kalian itu jumlah penduduknya berapa? Nah, nanti berdasarkan jumlah penduduk yang ada di desa kalian, ini desa saya masuk ke klasifikasi desa yang mana? Apakah desa kecil, sedang, ataukah desa besar? Oke. Klasifikasi yang selanjutnya, ini klasifikasi berdasarkan mata pencaharian. Aktivitas penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terkait dengan mata pencaharian penduduk tersebut. Dilihat dari segi mata pencahariannya, desa ini dikelompokkan menjadi yang pertama, ini desa agraris, gitu ya. Ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya hidup dari sektor agraris atau pertanian. Nah, faktor dominan yang berpengaruh pada desa agraris itu biasanya adalah iklim dan kondisi alam. Kemudian yang kedua, desa nelayan. Merupakan desa yang terbentuk di sepanjang pantai. Penduduknya hidup dari hasil laut serta hasil pertanian budidaya rumput laut. Kemudian yang ketiga, desa industri. Ini merupakan desa yang terbentuk karena penduduknya sebagian besar melakukan kegiatan industri kecil, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pertanian. Oke, yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan tingkat perkembangan masyarakat. Ketersediaan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang handal sebagai pengelola akan turut serta dalam mempengaruhi perkembangan sebuah desa. Berdasarkan tingkat perkembangan masyarakatnya, desa ini nanti dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, desa tradisional. Ini merupakan desa yang kehidupan masyarakatnya masih sangat tergantung pada alam sekitarnya. Jadi kehidupan mereka itu kecenderungan masih sangat sederhana. Mereka belum berpikir bagaimana saya mengoptimalkan
hasil produk pertanian dari alam. Jadi mereka hanya memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam untuk memenuhi kehidupan sekarang, kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini desa swadaya. Ini merupakan desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, ya, dengan sudah mulai mengenal teknik-teknik pertanian. Kemudian yang ketiga, desa swakarya. Merupakan desa yang masyarakatnya ini sudah lebih maju dibanding dengan desa swadaya. Masyarakat desa ini sudah mulai menjual kelebihan dari hasil produksi ke daerah lain. Jadi hasil produksi baik itu pertaniannya gitu ya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saja di dalam daerah desa itu, tetapi setidaknya mereka juga sudah mulai menjual ya hasil produksi ataupun hasil pertaniannya ke desa lain. Yang keempat, ini desa swasembada. Merupakan desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah mulai mengadakan interaksi dengan masyarakat luar untuk melakukan tukar menukar barang dengan wilayah lainnya. Jadi di sini sudah ada intensifikasi pertanian, terus kemudian selain memenuhi kebutuhan dari daerah desa tersebut, juga hasil produksinya itu dijual atau untuk memenuhi kebutuhan desa yang ada di sekitarnya. Dan interaksi masyarakat desa swasembada di sini sudah intensif dengan daerah-daerah lain yang ada di sekitar, bahkan dengan kota. Oke, yang selanjutnya ini kaitannya dengan potensi desa, ya. Maju mundurnya desa ini sangat tergantung pada potensi fisik dan non fisik yang dimiliki suatu desa. Potensi desa adalah berbagai sumber daya alam atau fisik dan sumber daya manusia atau non fisiknya yang tersimpan dan terdapat di suatu desa, dan diharapkan kemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan dari desa tersebut. Dan di sini potensi desa itu antara potensi fisik dan potensi non fisik itu saling keterkaitan, ya. Jadi ketika di sana potensi fisiknya bagus, alamnya subur gitu ya, alamnya sangat mendukung untuk aktivitas pertanian, tetapi mohon maaf tidak ditopang dengan ketersediaan SDM, sumber daya manusia yang berkualitas di sana, itu juga akan sia-sia. Begitu pula sebaliknya. Oke. Nah, di sini saya gambarkan begitu indahnya ya potret suasana pedesaan. Kemudian dengan melihat ini berarti kita juga bisa melihat bagaimana kondisi atau potensi gitu ya, potensi dari segi fisik dari desa tersebut. Nah, ini berarti cocok ini untuk aktivitas pertanian. Adapun yang termasuk ke dalam potensi desa antara lain yang pertama yang tadi sudah disinggung di awal, potensi fisik. Ini berupa tanah, kemudian air, iklim, ternak gitu ya. Yang pertama, tanah dalam artian sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencarian, bahan makanan dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, air dalam artian sumber air, kondisi dan tata airnya untuk irigasi, pertanian dan kebutuhan hidup sehari-hari penduduk desa tersebut. Kemudian yang ketiga, iklim ya. Peranan sangat penting bagi desa yang bersifat agraris. Ini iklim itu sangat memiliki peranan penting ya bagi daerah atau desa yang concern aktivitas utamanya itu adalah di bidang pertanian. Kemudian yang keempat, ternak sebagai sumber tenaga, bahan makanan, kemudian pendapatan dari penduduk desa tersebut. Potensi non fisik, ini masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan
produksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, aparatur atau pamong desa. Ya, aparatur atau pamong desa ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan di desa tersebut. Kemajuan dan kemakmuran desa ini ditentukan oleh usaha penduduk desa selain kaitannya dengan kondisi atau tata geografisnya. Oke, yang selanjutnya pola pemukiman wilayah desa. Karakteristik kawasan pemukiman penduduk di pedesaan ini ditandai terutama oleh ketidakteraturan dalam bentuk fisik rumah. Pola pemukiman sebuah perkampungan penduduk di pedesaan ini dapat diidentifikasi dari situs yang berada di dekatnya. Misalnya, ya, sungai. Selain itu juga pola pemukiman juga bisa mengidentifikasikan pola mata pencarian penduduk. Kayak gitu. Jadi kalau di sana pola pemukimannya memanjang garis pantai, ya jelas di situ adalah mata pencarian utamanya adalah nelayan, dan desanya di sana diklasifikasikan berdasarkan mata pencarian adalah desa nelayan. Kemudian ketika di sana yang paling dominan, ya, di sekitar area pemukiman itu adalah sawah, baik itu irigasi ataupun tak ada hujan sawahnya, berarti mengidentifikasi bahwa sebagian besar penduduk desa itu adalah bekerja di bidang pertanian atau menjadi penggarap petani sawah. Oke, yang selanjutnya ini kaitannya dengan struktur ruang desa dan kota. Ya. Struktur ruang desa nanti ada pola linier, gitu ya. Terus kemudian ada pola mengelompok, gitu ya. Nah, yang pertama ini pola linier. Pola linier atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Ya. Jadi pemukimannya itu sepanjang jalan, kanan kiri jalan, terus seperti itu. Kemudian bagian belakang dari pemukiman itu biasanya adalah kawasan pertaniannya, sawahnya, kebunnya, kayak gitu. Kemudian ada juga kaitannya dengan pola pemukiman desa yang memanjang garis pantai, sepanjang garis pantai. Pola memanjang pantai, ini gambarannya seperti ini, ya. Jadi di pinggir garis pantai, sejauh garis pantai itu ada, di situ ada pemukiman. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk efektivitas dan efisiensi bagi penduduk desa itu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kecenderungan yang memiliki pola pemukiman memanjang garis pantai, ya mata pencarian mereka adalah nelayan. Oke, yang selanjutnya ini kaitannya dengan pola terpusat, gitu ya. Perkampungan memusat ini merupakan bentuk perkampungan yang mengelompok, biasanya di pegunungan dengan penduduk yang berasal dari satu keturunan. Dan mengelompoknya itu atau terpusatnya itu biasanya mereka mencari sumber daya alam, kayak gitu. Terus kemudian mereka juga mencari wilayah-wilayah yang sekiranya aman untuk didirikan pemukiman. Nah, mereka mengelompok di sana. Kemudian yang selanjutnya ini bentuk perkampungan yang terpencar. Biasanya perkampungan seperti ini hanya merupakan farmstead, yaitu sebuah rumah petani yang terpencil tetapi lengkap dengan gudang alat mesin, kemudian penggilingan gandum, lumbung, kandang ternak, dan rumah petaninya. Perkampungan terpencar untuk di Indonesia ini jarang ditemui. Pola perkampungan seperti ini yang terpencar itu pada umumnya ini ditemukan di Eropa Barat, gitu ya, kemudian di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Nah, ini gambarannya dari pola perkampungan yang terpencar itu tadi.
Yang selanjutnya, ini pola mengelilingi fasilitas tertentu. Bisa itu berupa danau, waduk, ataupun pasar. Nah, pola mengelilingi fasilitas tertentu di sini hampir sama dengan pola sebelumnya tadi, pola memusat. Yang mana di sana ada fasilitas yang ada itu di tengah-tengah, gitu ya. Terus kemudian pemukiman penduduk itu yang warna biru, dan kawasan industri kecil itu di luar dari fasilitas yang dikelilingi, yang dijadikan core atau inti dari aktivitas penduduk setempat. Pola permukiman desa di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, memanjang jalan, sungai, pantai, dan jalan kereta api di dataran rendah. Kemudian yang kedua, radial, ya, di wilayah pegunungan. Dan yang ketiga, tersebar. Ini biasanya pola pemukiman yang tersebar itu berada di daerah perbukitan. Oke, yang selanjutnya ini kaitannya dengan tugas individu. Nanti silahkan kalian klik link tugas yang disediakan di kolom deskripsi. Kemudian kerjakan tugasnya, kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pesan dari saya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Tetap semangat dengan kalian belajar di rumah. Kemudian selalu ikuti segala protokol kesehatan dari pemerintah. Dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.